Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Ragil dan di sini kita akan membahas tentang pengembangan diri. Dan hari ini kita akan membahas tema tentang finansial, pengembangan finansial dan lain sebagainya. Oke, gak usah berlama-lama, langsung aja kita mulai di poin yang pertama, yaitu dasar-dasar finansial. Di dasar finansial ini kita akan membahas tentang 4 aspek, yaitu pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan anggaran. Oke, kita bahas yang pertama dulu, pendapatan. Bagaimana teman-teman itu bisa mendapatkan pendapatan? Itu ada beberapa cara. Minimal ada dua cara, active income dan passive income. Nah, active income itu adalah sumber pendapatan yang ketika kalian bekerja dan kalian akan mendapatkan uang. Yang passive income adalah ketika kalian tidur, kalian nggak bekerja, kalian cuma jalan-jalan kemanapun, nah kalian tetap dapat uang. Nah, itu namanya passive income. Biasanya passive income itu kita bisa membangunnya dengan cara investasi ataupun kita dengan cara memiliki saham, memiliki reksadana dan lain sebagainya kayak gitu. Itu namanya passive income. Dan kalau active income kita itu bekerja ke orang lain, kita jadi karyawan ataupun kita ngedesain dan kayak gitu, kita bakal dapat uang. Nah, itu namanya active income. Pokoknya ketika kita bekerja, kita dapat uang, itu namanya active income. Tapi ketika kita nggak bekerja pun dapat uang, itu namanya passive income. Nah, itu dua sumber pendapatan, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengeluaran. Pengeluaran ini sebaiknya kita catat teman-teman. Kita catat per bulannya ataupun bahkan per harinya kita catat pengeluarannya berapa. Nah, nanti kita bisa mengetahui tuh berapa pendapatan yang kita butuhkan per bulan untuk mengcover pengeluaran kita setiap bulannya kayak gitu. Contoh nih, teman-teman per bulan itu butuh untuk membayar kos-kosan, untuk ngebayar apa namanya? Untuk memberi orang tua ataupun untuk yang lainnya kayak gitu. Nah, itu semua teman-teman catat pengeluarannya per bulan dan nanti kita bisa mengetahui pengeluaran per bulan itu berapa dan kita bisa memaksimalkan pendapatan kita per bulannya itu keinginan kita berapa supaya bisa mengcover pengeluaran teman-teman. Selain itu, kita juga harus punya tabungan teman-teman. Selain harus punya pendapatan, pengeluaran, dan tabungan. Nah, itu yang terpenting tabungan teman-teman. Karena tabungan ini sifatnya jangka panjang. Entah itu setahun, 2 tahun, ataupun bahkan selamanya kayak gitu. Ada pepatah bilang bahwa belanjakanlah uang setelah kalian menabung. Bukan menabunglah uang setelah kalian belanja. Itu dua aspek ataupun dua poin yang berbeda teman-teman. Kalau kita membelanjakan uang setelah kita menabung, kita jadi punya tabungan. Tetapi kalau kita menabung setelah kita membelanjakan uang, kita belum tentu punya tabungan yang banyak pula. Nah, itu kan dua aspek yang berbeda tuh. Nah, tapi biasakan kita menabung dulu baru kita membelanjakan uang. Kenapa? Karena uang yang telah kita belanjakan itu adalah uang milik orang lain, bukan uang milik kita. Contohnya kayak gini teman-teman. Ketika kalian mau beli cilok ataupun kalian mau beli pakaian lah, dan kalian disodorkan uang, antara uang ataupun pakaian, kalian pilih mana? Kalian pasti 90% lah pilih uang daripada pakaian ataupun jajan kayak gitu. Kenapa kita pilih uang? Karena uang itu sifatnya menggoda teman-teman. Uang itu sifatnya bisa kita gunakan untuk segala aspek kayak gitu teman-teman. Sedangkan pakaian atau jajan itu ya sifatnya cuma satu itu aja. Untuk kita melindungi diri kayak gitu. Dan untuk kita makan untuk cemilan kayak gitu. Sedangkan uang kan sifatnya untuk yang generalis teman-teman. Untuk segala hal lah kayak gitu. Makanya kenapa kita harus menabung dulu sebelum kita membelanjakan uang. Dan saat belanja pun teman-teman nggak boleh sembarangan. Teman-teman harus punya list belanja yang mau dibelanjakan ataupun list barang-barang yang mau dibeli teman-teman. Supaya kita nggak membeli barang-barang yang nggak kita perlukan kayak gitu. Selain itu kita harus punya anggaran juga teman-teman. Anggaran per bulan itu berapa, pengeluaran berapa, pendapatan berapa. Itu kita harus punya catatan dan anggarannya teman-teman. Untuk memaksimalkan kinerja finansial kita. Kalian ngerti kenapa orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin? Karena kedua orang tersebut berbeda. Orang kaya memaksimalkan anggaran dan memaksimalkan finansial. Sedangkan orang miskin jangankan memaksimalkan teman-teman. Mereka anggaran pun nggak punya gitu. Mereka list data anggaran pun dia nggak punya. Makanya uangnya terus habis kayak gitu. Karena mereka itu nggak punya rencana finansial ke depan seperti itu teman-teman. Coba tanya deh ke beberapa orang miskin. Punya nggak rencana anggaran kayak gitu? Pasti mereka nggak punya. Tapi coba tanya ke orang-orang kaya, pengusaha, ke
freelance, ke manapun lah, orang-orang yang kaya lah. Mereka pasti punya rencana anggaran keuangan teman-teman. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu mereka harus menghasilkan uang berapa, mereka harus menghasilkan pendapatan berapa per bulan kayak gitu. Mereka punya itu semua. Makanya mereka tambah kaya dan orang miskin tambah miskin. Selain faktor ada inflasi teman-teman kayak gitu. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu membuat anggaran teman-teman. Nah, anggaran ini aku bagi juga ke beberapa pos teman-teman ya. Tapi di hidup teman-teman silakan teman-teman membagi ke beberapa pos juga kayak gitu. Contohnya nih kalau aku membagi ke beberapa pos seperti uang bensin, uang jajan dan uang lainnya teman-teman ke beberapa pos kayak gitu. Nah, sebaiknya teman-teman itu kalau mau bikin anggaran setelah mendapatkan gaji ataupun mendapatkan pendapatan per bulan, teman-teman langsung menganggarkan keuangan ke pos-pos tertentu yang udah teman-teman buat, entah itu untuk uang bengkel ganti oli lah, ataupun uang bensin motor kah, ataupun uang jajan kah, ataupun uang untuk dana darurat ataupun yang lainnya kayak gitu teman-teman. Pastikan teman-teman punya anggaran yang itu akuntabel dan bisa kita gunakan sebaik-baiknya teman-teman. Karena kalau kita punya uang dan kita nggak punya anggaran, ya percuma kayak gitu, uang kita bakal habis kayak gitu. Dulu teman saya setelah saya bilangin seperti ini, itu dia menjawab gini, "Loh, untuk apa kita bikin anggaran kayak gitu? Untuk apa kita bikin data keuangan per bulan kayak gitu?" Dia dia nggak percaya gitu. Dan akhirnya dia sendiri merasakan bahwa, uangnya terus habis dan dia nggak tahu itu uangnya pergi kemana, uangnya berapa jumlahnya yang keluar, berapa yang masuk kayak gitu, dia nggak ngerti karena dia nggak punya anggaran teman-teman. Dan pastikan mulai sekarang teman-teman ke depannya harus punya anggaran keuangan, supaya bisa mengetahui tuh berapa pengeluarannya, berapa pendapatannya, kayak gitu. Dan pastikan teman-teman setelah kita mendapatkan pendapatan ataupun kita mendapatkan gaji, teman-teman tabung dulu dan sisihkan uang ke dana darurat, karena itu sangat penting teman-teman. Entah ke depan nanti kita bakal masukin motor ke bengkel ataupun yang lain sebagainya, kan kita nggak tahu tuh kayak gitu. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga. Dan poin yang ketiga adalah kita harus punya pekerjaan sampingan selain pekerjaan utama kita. Contoh nih, teman-teman masih muda, masih SMA ataupun SMP. Teman-teman pasti punya waktu luang yang cukup banyak lah setelah pulang sekolah ataupun sebelum sekolah kayak gitu. Teman-teman bisa jadi penulis buku, teman-teman bisa jadi penjaga gym, teman-teman bisa jadi petugas kebersihan di suatu kafe ataupun yang lain sebagainya. Teman-teman bisa jadi barista di kafe, teman-teman bisa jadi waiters di kafe, teman-teman bisa jadi apalah, jualan apalah kayak gitu. Yang penting teman-teman punya pekerjaan sampingan. Ini juga berlaku buat teman-teman yang udah kerja di kantor ataupun di eee, office ataupun di lainnya kayak gitu. Teman-teman harus punya pekerjaan sampingan untuk menunjang finansial teman-teman ketika teman-teman masih berada di level menengah ke bawah. Kenapa? Karena bisa jadi pekerjaan sampingan itu akan mendapatkan uang ataupun menghasilkan uang yang jauh lebih besar daripada pekerjaan utama teman-teman kayak gitu. Contoh nih, aku dulu kerja di suatu kantor di advertising kayak gitu, dan saat itu aku bekerja sampingan itu sebagai content creator sampai sekarang di Instagram. Nah, itu aku justru mendapatkan uang yang berlebih dari content creator teman-teman, dan akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari advertising karena memang uang dari content creator pun udah cukup banyak gitu teman-teman. Dan sampai sekarang nih akhirnya aku keluar dari office-ku kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang sekarang masih fokus ke pekerjaan utama, coba kalian beberapa saat mendatang atau beberapa hari mendatang coba pikirkan pekerjaan sampingan apa yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman di luar jam kantor ataupun ketika teman-teman free kayak gitu. Itu pasti ada teman-teman. Entah itu jadi apa, tukang kurir kah ataupun lain sebagainya kayak gitu. Teman-teman pasti punya waktu luang lah, entah itu di hari Sabtu ataupun Minggu kayak gitu. Itu kan juga udah lumayan kan untuk menghasilkan uang untuk kita kayak gitu, untuk menambahkan uang ke diri kita kayak gitu teman-teman. Dan ingat teman-teman, aset terbesar kita adalah kesehatan kita, umur kita, kecerdasan kita, itu adalah aset terbesar kita. Ketika kita udah punya itu semua dan kita badan sehat, kita punya pemikiran yang sehat, kita punya waktu yang longgar, dan ketika itu enggak teman-teman manfaatkan dengan baik untuk menghasilkan keuangan, untuk menghasilkan uang yang berlebih, itu saya rasa rugi teman-teman.
Kenapa? Karena waktu itu nggak akan terulang 2 kali, teman-teman. Waktu itu nggak pernah flashback ke masa lalu, nggak pernah mundur ke masa lalu. Waktu itu terus-menerus berjalan, waktu itu nggak akan pernah berhenti, terus-menerus berjalan. Entah itu teman-teman lagi bad mood ataupun lagi good mood, waktu nggak peduli, teman-teman. Waktu terus berjalan maju ke depan dan teman-teman bakal ketinggalan ketika teman-teman nggak akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih SMA, SMP, ataupun udah kerja, usahakan teman-teman cari pekerjaan sampingan yang bisa menunjang finansial teman-teman ke depannya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini dan jangan lupa subscribe, like, dan share supaya video ini lebih bermanfaat ke banyak orang. See you the next video.